Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di hari Selasa 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kembali di kajian Tazkiyatun Nafas yang sore ini kita ingin bahas tentang bagaimana melangkah di atas kaki ridha dan ikhlas. Ini bahasan kita, dan melangkah di atas kaki ridha dan ikhlas itu adalah keniscayaan hidup. Ada banyak alasan kenapa melangkah di atas kaki ridha dan ikhlas adalah keniscayaan hidup. Yang pasti hidup ini perjalanan. Kalau hidup adalah perjalanan, berarti harus dijalani. Dijalani berarti kita harus berjalan. Kita manusia berjalan, oleh Allah dikasih dua kaki. Dua kaki ini untuk berjalan, tapi kalau untuk menjalani kehidupan, kaki yang dibutuhkan adalah ridha dan ikhlas. Sehingga kalau ada manusia nggak mau ridha, nggak mau ikhlas, ya berarti dia seperti punya kaki tapi nggak mau berjalan. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Padahal seperti yang tadi kita sampaikan, hidup adalah perjalanan. Perjalanan untuk menjalani. Menjalani apa? Ternyata hidup ini, sering kita sampaikan, menjalani dua saja. Yang pertama menjalani takdir, yang kedua menjalani amal. Tidak ada yang harus kita jalani dalam hidup ini selain keduanya, takdir dan amal. Dan ternyata menjalani takdir dan amal itu beriringan. Tidak mungkin ada orang yang dalam hidupnya hanya menjalani takdir, tidak pernah menjalani amal. Kalau enggak menjalani amal kan berarti enggak ada amalnya. Padahal tidak mungkin manusia hidup tanpa amal. Sebagaimana juga tidak mungkin ada orang yang hidup hanya menjalani amal. Dia merasa dalam hidup saya ini saya enggak pernah ketemu yang namanya takdir. Itu mustahil. Itu tidak mungkin. Terlahir sebagai laki-laki saja itu sudah takdir. Terlahir sebagai orang Indonesia itu takdir. Terlahir dari orang tua kita sekarang itu juga adalah takdir. Jadi hidup ini memang nggak bisa lepas dari takdir dan amal, yang keduanya harus kita jalani. Nah, bicara soal takdir, takdir itu kan ada dua kemungkinan. Ada manis, ada pahit. Kita biasanya maunya yang mana Bapak Ibu? Manis. Tapi seberapapun kita ingin takdir hidup kita manis, tidak akan mungkin ada orang yang takdir hidupnya selalu manis. Pasti dan pasti akan hadir takdir pahit. Kenapa? Karena soal takdir itu sepenuhnya adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa memilih. Kalau ingin boleh, tetapi mana yang akhirnya menjadi takdir, itu yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan amal. Amal juga sebenarnya ada dua. Ada amal buruk dan ada amal baik. Cuma bedanya
Kalau takdir manusia enggak boleh memilih. Nah, kalau amal manusia justru harus memilih. Ya, kenapa? Karena dalam soal amal manusia terikat oleh aturan. Nah, aturannya adalah lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi amal itu kewenangannya sepenuhnya ada pada manusia. Nah, kewenangan itu tunduk pada aturan, melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Tapi kalau takdir, manusia nggak punya kewenangan kecuali menerima apapun takdir yang sudah Allah tetapkan atas dirinya. Nah, menerimanya dengan apa? Dengan apa lagi kalau bukan dengan ridho? Inilah pilihan satu-satunya sikap manusia terhadap takdir, yaitu ridho. Manis diterima dengan ridho, pahit diterima dengan ridho. Ya, jadi memang Allah memberikan hidup ini sebenarnya paketnya jelas. Ya, terima, lakukan, jangan lakukan. Jadi kalau takdir pilihannya adalah ridho, berarti menjalani takdir dengan ridho. Nah, kalau amal ya, karena aturannya adalah lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk, maka dalam soal amal, jalani amal ini dengan melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk dengan ikhlas. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pegangan bagi kita bahwa hidup ini memang harus dijalani dengan ridha dan ikhlas. Nah, pertanyaannya, menjalani hidup dengan ridha dan ikhlas itu mudah atau sulit? Nah, ini yang kita harus mengenali siapa kita, manusia. Iya. Karena kalau memang sistemnya seperti ini, dibuat oleh Allah seperti ini, ya ridha dan ikhlas, logikanya ridha gampang, ikhlas gampang. Dan memang faktanya gampang. Ya, kenapa gampang? Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai manusia. Di mana manusia itu, ya, kita masih ingat dengan apa yang kita sampaikan firman Allah surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Kami telah memuliakan manusia. Kalau Allah telah memuliakan manusia, maka manusia itu akan identik dengan mulia. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kami memuliakan manusia, kan berarti logikanya yang namanya manusia itu identik dengan mulia. Iya, terlahir sebagai makhluk mulia. Karena yang memuliakan Allah, kami telah memuliakan manusia. Kalau yang memuliakan Allah kan pasti. Dan karena yang memuliakan adalah Allah, sementara Allah memiliki sifat wujud, qidam, baqa. Baqa artinya kekal. Berarti kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah kemuliaan yang sifatnya kekal. Karena yang memuliakan Allah. Maka kemarin kita sampaikan sesungguhnya kemuliaan itu adalah fitrah dan kodrat hidup manusia. Tentu kalau Allah sudah menyatakan manusia makhluk yang mulia, Allah akan berikan fasilitas yang pada akhirnya manusia tidak memungkinkan kecuali mulia. Karena Allah memuliakan. Kalau Allah memuliakan, kalau bahasa manusianya kan Allah pasti bertanggung jawab. Allah pasti bertanggung jawab untuk menjadikan manusia memang sepenuhnya menjadi makhluk yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara Allah berikan kepada kita dua karunia yang membuat manusia pasti mulia. Apa itu? Akal dan hati. Jadi kalau dalam bahasa anak sekarang, akal dan hati itu sudah menjadi software hidup manusia. Yang kalau kedua software manusia bernama akal dan hati ini difungsikan dengan benar,
manusia pasti mulia. Manusia pasti mulia. Kita katakan bahwa Allah memberikan kepada manusia akal dan hati itu juga dinyatakan sendiri oleh Allah di banyak ayat. Salah satunya di surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Itu waktu kita lahir tidak tahu apa-apa. Apakah Allah membiarkan kita nggak tahu apa-apa? Enggak. Lanjutannya Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kalian as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidata. Al-afidah itu bentuk jama' dari al-fuad. Al-fuad artinya hati. Nah, Allah memberikan hati kepada manusia itu cuma satu. Tapi kalau di ayat ini kata hati disebut dalam bentuk jama'. Nah, kalau jama' berarti di dalam al-afidah itu tidak hanya ada hati, ada yang lain. Nah, yang lain apa? Minimal akal. Maka jadilah Allah memberikan kepada manusia pendengaran, penglihatan, hati dan akal. Soal pendengaran, Allah tidak hanya memberikan kepada manusia, binatang juga dikasih pendengaran. Al-absar tidak juga Allah berikan hanya kepada manusia, binatang juga dapat. Tapi kalau al-afidah Allah hanya berikan kepada manusia. Makanya akal dan hati ini adalah pembeda antara manusia dengan binatang. Nah, apa pesan Allah khususnya untuk akal dan hati? La'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur, mensyukuri akal dan hati. Mensyukuri itu berarti menggunakan akal dan hati sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Kalau telinga kan mendengar, mata melihat. Nah, kalau akal berpikir, hati merasa. Bapak Ibu, ini bagi kita sungguh luar biasa desain dari Allah. Kalau manusia betul-betul menggunakan akalnya dengan baik, hasil dari berfikirnya akal apa? Hasil dari berfikirnya akal adalah manusia ridha dengan semua kenyataan. Ridha dengan semua kenyataan. Ya. Sehingga kalau manusia betul-betul menggunakan akalnya dengan baik, tidak ada kata tidak ridha dalam kehidupan manusia. Tidak ada kata tidak ridha, ya, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan privat manusia. Contoh, kita dihina. Selama ini kita kalau dihina ridha nggak Bapak Ibu? Ridha? Enggak. Kalau kita nggak ridha dihina itu berarti kita nggak menggunakan akal. Kenapa nggak menggunakan akal? Karena akal itu kan akan selalu berpikir resiko. Salah satu wujud bahwa akal kita berpikir adalah berpikir resiko. Iya. Kita berpikir resiko kan karena kita punya akal. Kita mikir kalau demikian apa akibatnya, kalau demikian akibatnya, itu kan akal. Sekarang kalau kita dihina, apa resikonya? Apa resiko buruk dari kita dihina? Ada orang menghina dasar hidung pesek. Apakah penghinaan itu membuat hidung kita jadi tambah ke dalam? Enggak. Jadi berdarah? Enggak. Jadi susah bernafas? Enggak bisa mencium? Enggak. Loh, kalau enggak berarti dihina itu ada resikonya enggak? Kalau enggak ada berarti dihina itu apa-apa enggak? Enggak apa-apa. Dihina itu enggak apa-apa. Nah, kalau kita kemudian menyimpulkan dihina itu enggak apa-apa, otomatis kita dihina ridha. Pak Nyudungan tadi dihina lah. Dihina oleh siapa? Di belakang tadi. Iya. Itu orang menghina. Apalagi menghinanya di belakang.
Kita nggak tahu apa pengaruhnya dari penghinaan orang, padahal menghinanya nggak di depan kita kan, nggak ada pengaruh. Kita bahkan kalau mikir dengan akal, wah berarti saya berwibawa di hadapan dia. Dia beraninya menghina di belakang, berarti saya orang yang berwibawa. Jadi real sebenarnya orang kalau nggak mau ridho dengan semua yang ada dan terjadi dalam hidup, itu tanda dia tidak menfungsikan akalnya. Hati, apa fungsinya? Allah memberikan kepada hati agar kita ikhlas. Ikhlas di dalam beramal. Sehingga kalau ada orang yang ketika beramal nggak ikhlas, itu kita bisa jamin dia beramal tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan sepenuh hati. Orang kalau beramal nggak sepenuh hati, pasti nggak ikhlas. Karena itulah kenapa di dalam banyak kitab ya, para ulama itu seperti sepakat ketika kita beramal, wajib beramal itu hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi kalau baca Quran gak cuma mulut, hati hadir. Itu yang kalau dalam bahasa kita ya, kita lakukan amal itu dengan sepenuh hati. Jadi kalau dengan sepenuh hati kita berbuat baik ke tetangga, tapi sepenuh hati Bapak Ibu, terus tetangga berlaku tidak baik kepada kita, ikhlas nggak? Ikhlas nggak kita nolong orang yang kita tolong kemudian berlaku tidak baik ke kita? Kalau pakai hati, ikhlas. Nah cuma masalahnya nggak pakai hati, otomatis tidak ikhlas. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan kepada kita akal agar kita ridho, Allah memberikan kepada kita hati agar kita ikhlas. Dan kita bisa bayangkan kalau keduanya ketemu, ridho plus ikhlas, hasilnya apa? Mulia. Hasilnya pasti mulia. Semua orang ya, di satu sisi dia ridho, di sisi yang lain dia ikhlas, pasti dia akan menjadi orang yang mulia. Dan memang ini rumus matematika kemuliaan. Kemuliaan itu hanya akan bisa digenggam dengan ridha dan ikhlas. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ridha dan ikhlas adalah keniscayaan bagi seorang mukmin yang ingin melangkahkan hidupnya dalam kemuliaan menuju akhir. Maka ridha dan ikhlas itu semudah kita berjalan. Semudah kita berjalan. Apa sulitnya kita berjalan? Yang mengatakan berjalan itu sulit, pasti dia punya masalah dengan kakinya. Sehingga kalau ada orang yang sulit ridha, berarti dia ada masalah dengan akalnya. Sulit saya untuk ikhlas, berarti dia ada masalah dengan hatinya. Iya. Sementara kita tahu bahwa hidup manusia berada di antara dua langkah yang harus dijalaninya, yaitu ridha dan ikhlas. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, desain dari Allah, iya, ada ridha, ada ikhlas. Itu betul-betul teorinya seperti kita berjalan. Jadi kalau orang sudah ridha, sudah ikhlas, itu seperti kita berjalan. Kaki kanan dulu kan, langkah. Ketika kaki kanan kita sudah menapak ke tanah, apa yang dilakukan dengan tangan kiri? Kaki kiri diangkat untuk melangkah. Kaki kiri menapak, kaki kanan melangkah. Kan selalu begitu. Ada nggak Bapak Ibu orang yang jalan kaki kanan nih melangkah, udah napak berhenti 5 detik, baru kaki kiri dilangkah, napak 3 detik, kemudian kaki kanan napak lagi 7 detik, ada? Kalau ada, itu kira-kira orang lagi apa Bapak Ibu? Mau nyebut berjalan, enggak umum berjalan seperti itu. Nah hidup kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang enggak pernah lepas ridha ikhlas. Karena memang di dalam ridhonya kita terhadap takdir, pasti ada amal yang ikhlas kita lakukan. Dan pada saat kita ikhlas melakukan amal, pasti nanti akan muncul takdir yang harus kita sikapi dengan ridha.
itu terus tidak pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Karena itu kaitannya dengan berjalan di atas kaki ridha dan ikhlas, minimal ada 2 catatan penting yang harus kita garis bawahi. Apa 2 catatan penting itu? Yang pertama, dalam setiap takdir yang kita terima dengan ridha, pasti ada amal baik yang kita lakukan dengan ikhlas. Itu pasti. Tidak mungkin di dalam takdir nggak ada amal, itu nggak mungkin. Walladzi qaddara fahada. Dan setiap takdir itu pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuknya. Dan semua takdir itu pasti ada petunjuk yang mengarah kepada amal apa yang kita lakukan. Contoh, kita dihina orang. Ya, contoh di awal tadi, ridho nggak Bapak Ibu? Kalau sudah dari awal nggak ridho, ya udah wassalam, selesai. Ini berarti orang yang memang nggak mau melangkah. Iya, 2 kakinya diem. Iya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan akal, apa masalahnya saya dihina? Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa saya dihina. Kemudian kita ridho. Begitu kita ridho, muncul petunjuk kan. Amal apa nih? Ya, amal apa yang kita bisa lakukan kalau saya dihina? Nah, kalau amal apa itu harus berdasar petunjuk. Kita nggak bisa ngarang sendiri. Amal apa ya yang saya lakukan kalau saya dihina? Kemudian muncul ide di sini. Kalau saya dihina, amalnya nonton bola. Ada kan nggak nyambung gitu, nggak ada korelasinya. Pak, kenapa nonton bola? Saya tadi habis dihina orang. Itu beramal nggak sesuai petunjuk. Nah, kalau sesuai petunjuknya fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Maka saat kita ridha dengan takdir dihina, kita pasti akan ikhlas memaafkan siapapun yang menghina kita. Ya, ridha langsung diikuti dengan ikhlas. Ya, jadi antara dihina dengan memaafkan itu nggak pakai lama. Dihina, ridha, wujud ridhanya, maafkan dia dengan ikhlas. Tapi ada nggak Bapak Ibu orang yang mengatakan, saya itu udah memaafkan dia, udah, tapi kalau saya disuruh berkawan lagi sama dia, enggak deh. Dia udah memaafkan belum? Sudah, tapi enggak ikhlas. Dan yang menyebabkan dia enggak ikhlas karena dia tidak ridho dihina. Itu masalahnya. Enggak ridho, enggak rela dihina. Nah, ini kan kalau ridho atas takdir pahit, yaitu dihina. Terus bisa nggak kita ridho dengan takdir manis? Bapak Ibu, mana yang lebih mudah? Ridho atas takdir pahit atau ridho atas takdir manis? Mana yang lebih gampang? Kita akan mengatakan ridho di takdir manis lebih gampang. Nah, itu kebalik, Pak. Kebalik. Ya, ridho dengan takdir manis itu lebih berat. Ya. Nah, ini kita takdirnya manis. Kalau ini kan takdirnya pahit nih, dihina orang ya. Takdirnya manis. Apa contoh takdir kita manis? Dompet kita tebal. Ya. Kalau tebal kan isinya uang. Ya. Berarti takdirnya manis. Dompet kita tebal, banyak uangnya. Pas Jumatan di satu masjid atau datang ke pengajian, ada kotak infak. Ada kotak infak. Pas buka dompet, ya lengkap isinya di situ. Mulai dari Patimura pegang pedang sampai Pak Karno Hatta, ada semuanya. Itu berarti ngelihat isi dompet, takdirnya manis atau pahit? Manis, ya. Nah, dalam setiap takdir pasti ada amal yang harus kita lakukan, dan amalnya harus sesuai. Nah, kalau takdir manisnya uang, berarti amalnya adalah infak. Nah, ini kebetulan ada kotak infaknya.
Nah, tinggal mana yang kemudian harus kita masukkan. Kalau berdasar petunjuk kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang memuliakan sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian senangi. Dan yang kita senangi si Patimura atau Pak Karno Hatta. Berarti kan kita memberikan yang paling kita senangi. Begitu kita ambil si merah, resikonya apa? Kita harus berpisah dengan si merah ini kan. Dan berpisah dengan si merah ridho enggak? Nah itu kuncinya. Ridho enggak? Kalau enggak ridho, enggak akan ikhlas berinfak. Tapi kalau kita ridho berpisah dengan si merah, maka memberi yang paling kita senangi adalah bukti bahwa kita ikhlas dalam berinfak. Sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan kan yang penting ikhlas, sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Nah kalau sedikit berarti kan dia berpisah dengan sifat murah. Kalau harus berpisah dengan sifat murah, ridho enggak? Ridho, tapi itu ridho yang ada nilainya? Enggak. Enggak, maka bagaimana mungkin ikhlas ketemu? Karena ikhlas itu pasangannya adalah ridho. Orang akan mungkin ikhlas ya kalau dia belum merasakan yang namanya ridho. Ini catatan pertama. Nah, catatan penting kedua adalah pasangannya. Dan dalam setiap amal yang ikhlas kita lakukan, pasti ada takdir yang harus kita terima dengan ridho. Takdirnya mungkin pahit, tapi mungkin pula manis. Tapi tetap harus ridho dalam setiap amal yang ikhlas kita lakukan. Contoh, pas kita jalan, Bapak Ibu, kita melewati beliau ini. Udah kita lewati, udah jalan ya sekitar lewat 7 meter lah. Tapi kita sempat ngelihat beliau. Iya. Nah, jadi kan ceritanya kayak kebablasan gitu. Kita sampai kemudian berhenti dan balik lagi. Balik lagi untuk apa? Karena ngelihat beliau. Beliau buta, sepertinya memang butuh dibantu. Nah, kita balik lagi itu ini untuk apa, Bapak Ibu? Untuk sedekah, betul? Ya. Nah, yang membuat kita akhirnya tertarik, terdorong untuk sedekah adalah karena kita melihat beliau buta. Ya Allah, itu orang buta, kasihan sekali. Saya pengen bantu. Kita bantu, ya, mengulurkan 2 lembar uang. Ya, ya kalau bapak-bapak ya 2 yang warnanya biru. Iya, kita kasih beliau 100.000. Ikhlas nggak kita ngasih uang 100.000 ke beliau? Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah, saya bisa sedekah ke beliau. Kita pun melanjutkan perjalanan. Setelah itu balik lagi. Pas balik lagi, kita ketemu lagi dengan beliau, tetapi dalam posisi sedang berjalan normal. Nggak ada kesan sama sekali kalau beliau buta. Melihat kenyataan seperti ini, reaksi kita gimana, Bapak Ibu? Kesimpulan kita diapakan sama beliau? Dihapusi. Kita dihapusi oleh beliau. Itu kesimpulan kita kan? Waduh, saya kapusan nih. Kita menyimpulkan bahwa dia ngapusi kita, itu kesimpulan yang didasarkan akal atau bukan akal? Akal atau bukan akal? Kalau akal kita bisa konfirmasi, itu membuat kita ridho enggak? Kalau kita menyimpulkan dia ngapusi, kita ridho? Enggak. Nah kalau enggak, itu bukan akal.
itu pasti bukan akal, tapi sosok lain yang berpura-pura seperti akal. Kalau betul-betul akal Bapak Ibu, kita nggak menyebut beliau ngapusi, enggak. Lah terus ngapain wong? Jelas ngapusi wong, dia pura-pura buta padahal nyatanya nggak buta, enggak. Terus apa kesimpulannya? Bayangkan kalau kita kesimpulannya begini, ya Allah, betapa sungguh-sungguhnya beliau mendorong saya untuk sedekah sampai dengan cara beliau pura-pura buta. Salah nggak kalau kita punya kesimpulan begitu? Coba kalau beliau nggak pura-pura buta, kita sedekah nggak? Enggak kan? Berarti pura-pura butanya beliau itu kan usaha yang luar biasa dari beliau, sehingga akhirnya kita terdorong untuk mau sedekah. Dan Bapak Ibu, kalau faktanya beliau bisa melihat, ternyata beliau bisa jalan normal, itu harusnya kita senang atau mangkel? Ya Allah, ternyata beliau bisa melihat toh. Aduh, saya nggak bisa membayangkan kalau ternyata beliau betul-betul buta. Kasihan sekali. Alhamdulillah, ternyata beliau tadi cuma pura-pura buta. Salah nggak kalau kita punya persepsi seperti itu dibanding mangkal tadi? Kalau mangkal kan betapa itu menunjukkan hati kita penuh dengan kedengkian, nggak senang ketika orang bisa melihat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian Allah memberikan kepada kita akal dan hati. Iya, sebagaimana juga Allah memberikan kepada kita petunjuk kan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dal dhanni itsmun, wahai orang-orang yang beriman, jauhi dari banyak menyangka, karena di sebagian menyangka itu ada dosa. Jadi orang kalau betul-betul menggunakan akal dan hatinya, dia nggak mau berburuk sangka, nggak mau berburuk sangka. Iya. Tapi bayangkan kalau kemudian kita merasa kapusan melihat beliau bisa jalan, kita ucapannya aja apa? Asem, ngapusi. Tahu begini mendingan nggak usah saya sedekah. Begitu kita mengatakan percuma saya sedekah, itu 100.000 hangus gak? Hangus itu 100.000. Tapi kalau kemudian kita ngelihat beliau, alhamdulillah ya Allah, ya pasti uang 100.000 itu dibutuhkan oleh beliau. Terima kasih ya, karena sudah sungguh-sungguh sampai pura-pura buta. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini kalau kita simpulkan, ridho berarti menjadikan takdir apapun sebagai kesempatan untuk ikhlas beramal baik. Iya, itu ridho. Sementara kalau ikhlas, iya, berarti ridho beramal baik semata karena rahmat dan hanya mengharap rahmat Allah. Ya, termasuk ikhlas Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah berarti tidak mengklaim bahwa seluruh takdir manis hidup kita adalah hasil dari amal baik kita. Ya. Tidak mengklaim bahwa seluruh takdir manis hidup kita adalah hasil dari amal baik kita. Itu tidak mengklaim. Bayangkan kalau seandainya pada saat kita melihat orang buta tadi, iya, ternyata bisa melihat. Awalnya kan kita memberi karena beliau buta. Iya. Setelah kita berinfak, kita pun meneruskan perjalanan. Iya. Nah, pada saat kita meneruskan perjalanan, baru juga jalan 5 meter, beliau manggil kita. Beliau manggil kita. Pas kita nengok, ternyata beliau jalan dengan normal. Ya. Awalnya kita mangkal nggak? Loh, kok dia bisa jalan? Tapi beliau kemudian nyalamin kita dan kemudian mengatakan, terima kasih Pak, Bapak sudah ngasih saya uang 100.000. Sebagai hadiah saya ingin memberikan kepada Bapak uang 100 juta.
itu kita ngelihat beliau pura-pura buta, mangkel nggak? Mangkel nggak? Jadi ternyata memang kita harus memastikan ini akal atau subjektivitas dari akal. Iya, ini akal atau subjektivitas dari akal. Termasuk kadang kita merasa ikhlas, harus dipastikan betulkah ini menunjukkan ikhlas. Karena sekali lagi ikhlas berarti tidak mengklaim bahwa seluruh takdir manis hidup kita adalah hasil dari amal baik kita. Karena itu tidak termasuk orang yang ikhlas. Kalau seandainya kita berbuat baik ke orang, terus orang yang kita baiki berlaku baik ke kita, terus kita menyimpulkan dia berbuat baik ke saya karena saya lebih dahulu berbuat baik ke dia. Itu tanpa kita sadari berarti kita berbuat baik kepada dia, ada harapan dia baik ke kita. Kalau orang yang betul-betul ikhlas, kalaupun kita baik ke orang, orang itu baik kepada kita, kita tidak mengklaim, mengkaitkan kebaikan dia dengan kebaikan kita. Beliau baik karena memang beliau orang baik, minimal orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik. Alhasil hidup ini memang harus berjalan di atas ridha dan ikhlas. Sebagai akhir, tidak sia-sia kalau kita hidup dengan ridha dan ikhlas. Dulu Bapak Ibu, ini kisah sebagai penutup. Ada seorang ulama yang ya takdirnya beliau punya istri itu yang judesnya kelewatan. Judes, pemarah, ngeyel, bawel, udah lengkap. Tapi ulama ini, orang alim ini, dia tetap setia. Dia sabar. Ya, sampai bertahun-tahun beliau menjalani kehidupan dengan istri yang punya karakter, temperamen tadi. Sampai suatu malam, beliau seperti betul-betul kayak nggak kuat. Bahwa beliau bisa sabar itu kan karena beliau menggunakan akal dan hati. Jadi walaupun dikasari, beliau tetap baik, tetap menyayangi. Itu kan bukti ikhlas. Ya, tetap memberi nafkah. Padahal istrinya berlaku seperti itu. Tapi suatu malam beliau merasa kayak udah nggak kuat, sudah nggak tahan. Tapi karena beliau orang alim, maka beliau memilih untuk keluar dari rumah, menghindar. Nah, karena orang alim, keluar dari rumah kemana? Ke masjid. Kalau yang nggak alim kan, yang nggak tahu, nggak jelas kemana. Nah, sesampainya di masjid malam-malam, beliau lihat di masjid itu ada seorang laki-laki yang sedang berdoa. Berdoa dengan syahdunya sampai berlinang air mata. Ya, tapi waktu orang alim tadi mendengar doa si laki-laki tadi, itu nama beliau disebut-sebut oleh laki-laki ini. Padahal kenal juga enggak. Iya. Jadi dalam doanya laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah untukku kesabarannya Abu Yazid Al-Bustami. Ulama tadi namanya Abu Yazid Al-Bustami. Karuniakan untukku ya Allah kesabarannya Abu Yazid Al-Bustami. Karena beliau adalah seorang ulama yang punya istri judes, rewel, bawel gitu. Tapi sabar, yang karena kesabarannya akhirnya beliau terangkat sebagai kekasih Allah. Berikan kepada saya kesabaran seperti Abu Yazid Al-Bustami, agar saya juga bisa menghadapi istri saya sesabar Abu Yazid Al-Bustami menghadapi istrinya. Abu Yazid Al-Bustami kan langsung batin, berarti saya senasib nih dengan beliau. Ya, dua laki-laki dengan nasib yang sama dipertemukan secara sangat indah ya di sebuah rumah Allah, masjid itu. Nah, sampai akhirnya laki-laki tadi selesai berdoa, Abu Yazid Al-Bustami kan jadi penasaran nih, menyapa, ya, ngajak ngobrol tanpa beliau mengenalkan, saya Abu Yazid Al-Bustami. Cuma karena penasaran kan nanya, kenapa bapak kau doanya nyebut-nyebut Abu Yazid Al-Bustami?
Kata si laki-laki tadi, karena saya bermimpi, dalam mimpi saya saya diperkenalkan dengan Abu Yazid Al-Bustami yang katanya punya istri yang sama dengan istri saya, cerewet, tapi karena sabar, ikhlas, ya ridho, akhirnya terangkat menjadi kekasih Allah. Begitu mendengar keterangan si laki-laki tadi, Abu Yazid Al-Bustami kan jadi tersadar gitu. Saya salah nih kalau keluar dari rumah begini, ini saya salah ini. Iya, justru karena sebab istri saya jadi terangkat menjadi kekasih Allah. Akhirnya beliau langsung balik lagi ke rumah, siap dengan segala resiko gitu ketika sampai di rumah. Dan ketika sampai di rumah, beliau mengucapkan salam, dijawab salamnya dengan lembut sekali oleh istrinya. Dan betul-betul saat itu juga Abu Yazid melihat istrinya itu berubah, betul-betul berubah. Abu Yazid kan jadi heran, ada apa ini kok istri saya berubah begini gitu. Saya akhirnya nanya, kenapa engkau berubah? Apa kata istrinya? Karena rahasia sudah terbuka. Rahasia sudah terbuka. Rahasia sudah terbuka itu apa? Bahwa beliau dikaruniai istri seperti itu adalah dalam rangka agar Abu Yazid bisa jadi kekasih Allah. Karena jalur untuk menjadi kekasih Allah itu macam-macam, Pak. Ada yang lewat istri yang cerewet tadi seperti Abu Yazid Al-Bustami. Ada pula yang jadi jalur kekasih Allah lewat jalur mujahadah, ya, lewat jalur hafal Quran, lewat jalur menjadi penolong. Banyak jalur. Iya. Nah, kata istrinya, rahasia sudah terbuka. Rupanya istrinya itu sudah lebih dahulu menjadi kekasih Allah sebelum Abu Yazid Al-Bustami. Jadi, ya, bapak-bapak yang punya istri cerewet, bawel, rewel, ngeyel, jangan-jangan istri bapak itu memang kekasih Allah yang dihadirkan agar bapak-bapak juga bisa menjadi kekasih Allah. Jadi ya hadapi dengan ridho dan ikhlas. Insya Allah dengan keduanya siapapun akan mulia, mulia di sisi Allah, mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah ini langkah perjalanan hidup kita pasti ridho, ikhlas sampai kita meninggal insyaallah dalam kemuliaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.